Untuk khatib dan sekaligus imam Idul Fitri, salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang akan menjadi imam dan khatibnya yaitu Dr. Kiai Haji Agus Hasan Basori LCM AG Hafidhahullah Ta'ala, Mudir YBM, dengan tema khutbah kebahagiaan pasca Ramadan. Kepada Yai kami persilakan. Stawu atadilu watarasu. Mohon dirapatkan dan diluruskan softnya. Al-awwal fal-awwal, dari depan ke belakangnya dirapikan agar sempurna sholat kita. Sampun rapat. Ibu-ibu khususnya, ibu-ibu mohon dirapatkan. Kalau melihat depannya ada yang masih bisa dimasuki, jangan dibiarkan, nanti berdosa. Salah satu resikonya adalah diputus rahmatnya oleh Allah. Man qata'a as-saffa qata'ahu Allah. Siapa yang mutus saf diputus oleh Allah. Jadi harap diisi. Sampun siap ibu-ibu yang sampai siap. Baik. Allahu Akbar. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi katsira wallahu akbaru kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. لا إله إلا الله الولي الحميد. الله أكبر ما صام وصام وأفطر. الله أكبر ما صام صائم وأفطر. الله أكبر كلما لاح صباح عيد وأسفر. الله أكبر ما هلل المسلم وكبر. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي سهل لعباده طرق العبادة ويسر. له الحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وله الفضل على إحسانه وحق له أن يشكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وتهجد وأجود من أنفق وتصدق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم شريف فضله الله جل في علا وشرفه وجعله عيدا سعيدا لأهل طاعته يفرح به المؤمنون ويسعدون لأن الله وفقهم لإكمال الصيام وأعانهم على العبادة والقيام وتلاوة القرآن والاعتكاف ودراية الكتب وروايتها وصلاة الكسوف والصدقة والذكر والبر والإحسان في هذا الشهر العظيم الشهر المبارك ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas melaksanakan ibadah kita
melaksanakan sholat Idul Fitri dan mendengarkan khutbahnya sampai selesai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seluruh dunia hari ini bergembira dan berbahagia karena merayakan Idul Fitri. Sebagaimana kita juga selalu bergembira berbahagia ketika merayakan Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Anas bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima fa innallaha qad abdalakum yaumaini khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nahri." Saat Nabi datang ke Madinah, mendapati penduduk Madinah merayakan 2 hari, maka beliau kemudian berkata kepada semuanya, "Aku datang kepada kalian dan kalian mempunyai 2 hari raya yang kalian bermain-main di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik daripada keduanya, yaitu Idul Fitri dan Idul Kurban atau Idul Adha, Idul Nahri." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masing-masing dari 2 hari raya di dalam agama Islam ini merupakan penutup dari rangkaian ibadah-ibadah besar. Seperti Idul Fitri kali ini, Idul Fitri yang selalu kita rayakan itu hadir setelah kita beribadah selama 1 bulan Ramadan, puasa dan lain-lain. Begitu pula Idul Adha datang setelah ibadah, khususnya di 10 awal Dzulhijjah, baik jamaah haji yang beribadah haji maupun orang-orang yang di luar haji juga punya ibadah-ibadah di 10 awal Dzulhijjah. Oleh karena itulah umat Islam begitu selesai menunaikan ibadah-ibadah besar itu, meluapkan kebahagiaan dan rasa syukurnya kepada Allah, Tuhan yang mencipta alam semesta, yang mengatur dan memiliki, yang menyayangi hambanya dengan taufik dan hidayahnya. Maka umat Islam mengumandangkan syiar takbir yang menggema di seluruh dunia dan di seantero jagat raya untuk mengagungkan Allah atas hidayah dan nikmatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang kami muliakan, terkait dengan kegembiraan dan kebahagiaan ini perlu kita menyinggung apa yang disebut dengan Hari Kebahagiaan Internasional, yaitu Al-Yaum Al-Alami Lis-Sa'adah, International Day of Happiness, Hari Kebahagiaan Internasional. Jadi Bapak Ibu, ada namanya Hari Kebahagiaan Internasional, di mana ini dirayakan oleh komunitas internasional, oleh masyarakat dunia. Setelah PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengadopsi, menetapkan adanya 1 hari untuk merayakan kebahagiaan dunia, ya sebagai pengakuan atas pentingnya berjuang mencapai kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, PBB menetapkan ada Hari Kebahagiaan Internasional. Itu terjadi, atau hari yang disebut kebahagiaan internasional itu hari 20 Maret, ya sudah 1 bulan yang lalu, hampir 1 bulan lalu. Itu Hari Kebahagiaan Internasional, di mana pada 28 Juni 2012 di sela-sela kegiatan sesi ke-66 Sidang Umum PBB yang bertajuk Kebahagiaan, Kesejahteraan Masyarakat dan Model Ekonomi Modern, Sekretaris Jenderal PBB pada saat itu Ban Ki-moon berkata, dunia membutuhkan model ekonomi baru
yang merealisasikan keseimbangan di antara tiga pilar ekonomi. Tiga pilar itu pembangunan berkelanjutan. Itu yang pertama. Yang kedua, kesejahteraan material dan sosial. Yang ketiga, keselamatan individu dan lingkungan. Yang itu bisa mendefinisikan apa itu kebahagiaan universal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka penting memahami apa itu kebahagiaan, siapa itu orang yang berbahagia. Salah seorang mereka menggambarkan bahwa bahagia itu adalah perasaan senang, ya, perasaan senang, kemudian perasaan ketenangan, kenyamanan, dan kegembiraan yang konstan serta perasaan bahagia ini muncul sebagai hasil dari perasaan yang merasa dirinya baik, hidupnya baik, takdirnya baik. Sementara psikolog mengatakan kebahagiaan adalah perasaan mood yang seimbang, yaitu perasaan lega dan puas, ketenangan jiwa dan pemenuhan diri, perasaan bergembira, kesenangan dan kenikmatan, yang singkatnya perasaan kepuasan yang komprehensif. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walaupun redaksi berbeda tapi intinya sama, bahwa kebahagiaan Anda adalah perasaan puas, ketenangan dan kedamaian batin Anda. Oleh karena itulah bukan ini yang kita sorot, tetapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana seseorang bisa mencapai bahagia. Di manakah letaknya kebahagiaan itu sehingga bisa didapat? Ini yang harus direnungkan. Sebab banyak masih salah persepsi, salah pikir, salah langkah, salah jalan, mengejar mungkin yang dianggap bahagia, ternyata itu semu, ternyata itu adalah tipuan, ternyata berujung dan berakhir pada kesengsaraan dan penyesalan abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertanyaan yang perlu kita jawab, bagaimana seseorang tahu kalau dia memperoleh kebahagiaan? Apa tanda-tanda yang membedakan kebahagiaan dari kesengsaraan? Di sini kita penting sebagai umat yang beriman, pengikut Nabi Muhammad SAW, untuk mengerti kebahagiaan yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kebahagiaan akhirat. Kita bicara akhirat dulu. Allah berfirman, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah khalidina fiha. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka mereka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Sebagaimana yang kita ngaji khataman kitab tentang tanda kiamat, surga dan neraka. Ini surat Hud ayat 108. Adapun bahagia di dunia, maka diterangkan oleh Miqdad ibnul Aswad radhiyallahu an, beliau bersumpah demi Allah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, walaman ubtuliya fasabar. Sesungguhnya orang bahagia di dunia itu ada dua. Pertama adalah orang yang bahagia itu orang yang dijauhkan dari fitnah. Disabdakan Nabi sampai 3 kali, orang yang dijauhkan dari fitnah. Fitnah itu adalah kullu syirkin wa syarrin. Setiap kesyirikan, setiap keburukan itu namanya fitnah. Semua keburukan, kekufuran, kemungkaran, ya, kemunafikan, kemaksiatan, itu adalah ya, ketimpangan, kezaliman dan seterusnya, itu adalah fitnah. Kalau kita dijauhkan dari fitnah, khususnya yang memfitnah agama, merusak agama, mengganggu agama, kalau kita dijauhkan, maka kita menjadi orang berbahagia. Sudah ditolong oleh Allah untuk hidup di bumi ini dengan ringan, dengan mudah. Atau yang kedua,
Bahagia adalah orang yang ketika diuji oleh Allah, dan harus diuji karena masih di dunia dan hukum asal demikian, lalu dia berhasil bersabar. Itulah orang bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun faktor yang menambah kebahagiaan di dunia, maka ada di dalam hadis Nabi SAW yang menerangkan sa'adatun libni Adam thalathah wa syaqawatun libni Adam thalathah, famin sa'adat ibni Adam al-mar'atu salihah wal maskanul wasi' wal markabu as-salih, wa syaqawatu ibni Adam al-maskan as-su' wal mar'ah as-su' wal markab as-su'. Yang kata Nabi SAW, kebahagiaan manusia itu 3, kesengsaraan manusia itu 3. Di antara kebahagiaan manusia itu adalah istri yang salihah, rumah yang luas, dan kendaraan yang bagus, yang soleh. Dan kesengsaraan manusia itu 3, rumah yang buruk, istri yang buruk, dan kendaraan yang buruk. Syekh Al-Kalabadhi rahimahullah mengatakan, ini wallahu a'lam adalah kebahagiaan dunia. Faktor menambah kebahagiaan dunia, bukan kebahagiaan agama. Karena kebahagiaan itu ada 2 macam, kebahagiaan mutlaqah dan kebahagiaan muqayyadah. Kebahagiaan mutlaqah adalah kebahagiaan dalam agama dan dunia, dan kebahagiaan yang terbatas itu kebahagiaan yang dibatasi oleh sifat tertentu. Nah, di sini disebutkan hal-hal yang cuma 3 saja, yaitu rezeki istri yang solehah, rezeki rumah luas, dan rezeki kendaraan yang soleh. Tentu orang yang punya ini hidupnya di dunia akan bagus, akan nyaman, akan tenang, karena memang ketiganya adalah mataul hayati ad-dunya. Sementara ada banyak hamba Allah yang soleh, yang bahagia dalam agama, tapi tidak punya ini, tidak punya 3-tiganya atau salah satunya. Oleh karena itulah ini adalah faktor kebahagiaan di dunia. Jenis inilah yang dibahas di PBB tadi, yang diperingati dalam setahun 1 hari. Hari bahagia dunia hanya diukur dari ekonomi dan fasilitas hidup. Sementara yang esensi, yang original, yang abadi tidak disentuh, yaitu keimanan dan surga. Maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka sangat mengerti lahirnya kehidupan dunia ini, tapi mereka lalai dari akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Adapun tanda-tanda kebahagiaan disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, min alamati as-sa'adati wal falah annal abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadu'ihi wa rahmatihi. Di antara tanda kebahagiaan seseorang dan keselamatannya, yaitu seorang hamba setiap kali bertambah ilmunya, maka setiap kali itu bertambah tawaduknya dan kasih sayangnya. Wa kullama zida fi umrihi naqasa min hirsihi. Setiap kali ditambah umurnya, maka berkuranglah ketamakannya di dunia. Wa kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi wa badlihi. Setiap kali ditambahi hartanya, maka bertambah pula kedermawanannya dan infaknya. Wa kullama zida fi qadrihi wa jahihi zida fi qurbihi minan nas wa qada'i hawaijihim wa tawadu' lahum. Setiap kali ditambah oleh Allah nilai dan kedudukannya, maka ia semakin dekat kepada masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan merendahkan hatinya di hadapan masyarakat. Sementara wa alamatus saqawah annahu kullama zida fi ilmihi zida fi kibrihi wa tihihi. Tanda kesengsaraan seseorang, setiap kali bertambah ilmunya, ternyata bertambah kesombongan dan kesesatannya.
Wa kullama zida fi amalihi zida fi fakhrihi wa ihtiqarihi linnas. Setiap kali bertambah amalnya, bertambah kebanggaannya, bertambah perendahannya kepada manusia, dan bertambah husnudzannihi binafsihi, bertambah husnudzon pada dirinya sendiri. Kullama zida fi umrihi zida fi khirsihi. Semakin tambah umur, tambah tamak dunia. Kullama zida fi mali zida fi bukhli wa imsaki. Setiap kali ditambahi rezekinya malah bertambah pelit dan kikir. Setiap kali ditambahi nilai dan kedudukannya, kullama zida fi qadri wajahih zida fi kibri watihihi, juga semakin sombong dan semakin sesat. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah perkara yang diujikan oleh Allah kepada manusia, sehingga sebagian berbahagia karenanya, sebagian sengsara karenanya. Intinya bahwa orang yang bahagia itu setiap kali ada nikmat atau bertambah nikmat, maka nikmat itu melahirkan rasa syukur di hatinya dan membangkitkan anggota badannya untuk beramal soleh, baik lesan atau anggota badannya. Imam Nuqayyim rahimahullah menyimpulkan bagus sekali, as-sa'adatu bithalathin syukrin ni'mah wasabri alal bala wa taubati minadz-dzambi. Kebahagiaan itu karena 3 hal. Pertama, karena mensyukuri nikmat. Kedua, karena sabar atas ujian dan musibah. Ketiga, karena bertobat dari dosa. Kalau kita hidupnya selalu bersyukur atas nikmat yang kita terima, bersabar atas segala musibah yang kita hadapi, bersabar atau bertobat setiap kali ada dosa yang kita lakukan, maka kita menjadi orang yang bahagia. Kita punya faktor yang lengkap untuk berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itulah la sa'adata illa bi taatillah. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan taat kepada Allah. Semakin taat pada Allah, semakin banyak amal solehnya, semakin menjauh dari dosa-dosa, maka orang itu hidupnya semakin berbahagia. Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sementara dia seorang mukmin, karena kalau orang kafir walaupun beramal soleh tidak diterima. Jadi sementara dia seorang muslim atau dia dalam keadaan mukmin saat beramal soleh, baik laki atau perempuan, maka kami pasti memberinya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang indah, yang bagus, yang bahagia. Kata Imam Ibnu Katsir, al-hayatu thayyibah tashmalu wujuhar rahati min ayyi jihatin kanat. Yaitu kehidupan yang bagus itu mencakup seluruh bentuk ketenangan, kenyamanan dari arah manapun. Makanya termasuk baik dunia atau akhirat, baik zahir atau batin. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kebahagiaan ini akan berkembang, akan bersinar kalau seorang hamba bertauhid kepada Tuhannya, bukan sekedar diukur dengan ekonomi belaka, tapi dengan bertauhid kepada Allah, maka kebahagiaan akan berkembang. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, at-tauhidu yaftahu lil 'abdi babal khairi was sururi wal ladza wal farah wal ibtihaj. Tauhid akan membuka kepada hamba pintu kebaikan, pintu kegembiraan, pintu kelezatan, pintu kebahagiaan, pintu berseri-seri dan bersinar wajah seseorang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sementara di dalam di dalam pokok agama, di dalam akidah, maka orang yang berbahagia adalah orang yang bermanhaj salaf, yang mengikuti salafus soleh, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, fas-sa'idu man tamassaka bima kana alaihi salafu wajtanaba ma ahdathahu al-khalafu wa illam yakun lahu minhu buddun
falyaktafi minhu biqadril hajati wa yaj'al al-awwal al-maqsuda bil asalati wallahul muwaffiq. Orang yang berbahagia adalah orang yang berpegang teguh dengan apa yang dipegangi oleh salafus saleh, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu bertauhid kepada Allah dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi segala bid'ah yang diadakan, dibuat-buat oleh generasi belakangan. Kalau dia harus mempelajari atau menggunakan ilmu kalam, maka cukup dengan ukuran keperluan yang sedikit, dengan menjadikan Quran Sunnah sebagai parameter, sebagai sumber awal. Sesuatu yang dimaksud secara orisinil adalah Quran dan As-Sunnah. Itu kata beliau setelah beliau menjelaskan, mengkritik tentang sesatnya orang ahli bid'ah, di mana mereka kemasukan syubhat, lalu bisa menjadi kelompok musyabbihah atau bisa menjadi kelompok mu'attilah. Kemudian kesalahannya adalah mereka tidak mau diam dengan apa yang para sahabat diam. Mereka memasuki ruang-ruang yang sudah dilarang, sehingga muncullah kelompok seperti Khawarij, Rawafid, Qadariyah dan lain sebagainya. Kemudian mencampur aduk agama dengan ilmu kalam, dengan filsafat. Bahkan lebih dari itu, ilmu yang mereka susun katanya ilmu yang paling mulia, mengalahkan Quran Sunnah. Itu kritikan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, dari yang kita sampaikan dari awal, maka intinya pertanyaannya, setelah Ramadan ini siapa yang berbahagia? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang berbahagia setelah Ramadan, yang pertama adalah orang-orang yang diterima amal solehnya oleh Allah dan yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bagaimana kita tahu? Tandanya adalah siapa saja dari kita yang selama Ramadan sudah merasa berjuang, berusaha keras untuk taqarrub kepada Allah, melaksanakan apa yang dianjurkan selama Ramadan, menjauhi apa yang dilarang di bulan Ramadan. Semua itu dilaksanakan dengan imanan wa ihtisaban, karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah, maka insya Allah itu minal maqbulin. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun penjelasan orang yang diterima itulah yang berbahagia. Jadi tidak setiap orang yang berhari raya, tidak setiap orang yang berpakaian. Kita ambil keterangan dari Al-Khalifatul Rashid Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau di musim haji, di hari Arafah, sedang berkhutbah di Arafah, beliau berkata begini, ya ayyuhan nas, innakum ji'tum minal qaribi wal ba'id, wa andaitum dhahra, wa akhlaqtum thiyab, wa laysa as-sa'idu man sabaqat dabbatuhu aw rahilatuhu, walakinna as-sa'ida man tuqabbila minhu. Wahai manusia, sesungguhnya kalian datang dari berbagai daerah, ada yang dari dekat, ada yang dari jauh. Kalian telah memayahkan punggung dan kalian telah membuat lapuk baju. Maka orang yang bahagia bukanlah orang yang kendaraannya menyalip kendaraan lain, tetapi orang yang bahagia adalah orang yang diterima amal solehnya. Dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang dalam hadis masyhur, hadis Tirmidzi disahihkan oleh Al-Albani, yaitu di mana Nabi bersabda, raghma anfu rajulin, maknanya raghma anfu rajul khaba wa khasir wa dhalla wa ajaz wa lasiqa anfu biturab. Sungguh gagal, sungguh merugi, sungguh hina, sungguh menyesal, tercela orang yang hidungnya tersungkur nyungsep ke tanah. Itu istilah. Jadi intinya, maka merugilah dan menyesallah man adraka Ramadan, man dakhala Ramadan alaih thumman salah
qabla ayyughfaralah. Orang yang ketemu Ramadan kemudian Ramadan beranjak pergi seperti kita hari ini, karena tadi malam sudah pergi Ramadannya, ternyata dia belum diampuni atau tidak diampuni, maka itu adalah orang yang celaka, orang yang hina. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang berbahagia pasca Ramadan adalah orang yang bersyukur atas karunia Allah, atas pahala Allah. Sebagaimana hadis masyhur Bukhari Muslim, lisaimi farhatan, farhatun idza aftar fariha bi fitrihi, idza aftara fariha bi fitrihi, wa idza laqiya rabbah fariha bi saumihi. Orang yang berpuasa itu selama Ramadan punya dua kebahagiaan yang ia pasti akan senang kepada keduanya, yaitu apabila dia sudah berbuka, apakah berbuka setiap harinya di sore hari atau berbuka untuk seterusnya seperti yang kita sekarang ini Idul Fitri, maka kita bergembira sudah bisa makan lagi normal dalam kesehariannya. Yang kedua, apabila berjumpa kepada Allah di akhirat, kita bergembira dengan pahala puasa kita. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Yang ketiga, orang yang berbahagia adalah orang yang istiqomah dengan nilai-nilai Ramadan. Intinya nilai Ramadan itu bertakwa kepada Allah, berbuat ihsan kepada hambanya. Bertakwa kepada Allah, berbuat ihsan kepada hambanya. Itulah yang kita bangun selama 1 bulan Ramadan. Baik itu langsung ibadah mahdoh kepada Allah, atau melalui muamalah husna dengan seluruh masyarakat Islam yang kita lakukan karena iman dan wahtisaban, itu terus kita langgengkan sampai di luar Ramadan, sampai Ramadan lagi, sampai kita belajar kembali, mengasah kembali. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan as-sa'adah fi muamalatil khalqi an tu'amilahum lillah fatarjullaha fihim wala tarjuhum fillah wa takhafuhu fihim wala takhafuhum fillah wa tuhsinu ilaihim raja'a thawabillah la limukafatihim wa takufu an zulmihim khaufan minallah la minhum. Ini yang sulit di sini. Bapak Ibu rahimakumullah, kebahagiaan yang ada dalam berinteraksi sosial yaitu manakala kita memperlakukan manusia atau masyarakat karena Allah, sehingga kita mengharapkan kepada Allah dalam bermuamalah dengan mereka, bukan mengharapkan mereka ya di jalan Allah. Kita di jalan Allah dalam keadaan taat, tapi yang kita harapkan mereka, itu salah. Dan kita takut kepada Allah dalam bermuamalah dengan mereka, bukan takut kepada Allah dalam kebaikan atau dalam bermuamalah. Kita berbuat baik kepada mereka mengharapkan pada pahala Allah, bukan mengharapkan balasan mereka. Kita menahan diri dari menzalimi mereka karena takut kepada Allah, bukan karena takut kepada mereka. Itulah yang dilatih selama Ramadan, imanan wahtisaba. Semakin kita berbuat baik kepada manusia karena Allah, maka kita semakin lapang dada, semakin bersih jiwa, semakin berbahagia, dan surga pun bisa diharapkan menjadi tempatnya. Karena akhlak yang mulia itu adalah bagian yang paling penting di sisi Allah dan di dalam timbangan amal solehnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, itu dari di orang yang keistiqomahan dalam nilai takwa dan dalam nilai muamalah. Yang keempat, siapa orang yang berbahagia pasca Ramadan? Orang yang melanggengkan zikir. Kebahagiaan dan kesengsaraan Bapak Ibu rahimakumullah itu muaranya, sumbernya ada di hati. Hati itulah tempat kita bisa bahagia atau tidak, ya. Kalau hati kita beriman kemudian berzikir, nah pasti bahagia. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman dan hatinya yang
merasa tenang, nyaman karena zikir pada Allah, maka ingatlah dengan zikir pada Allah saja hati bisa tenang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah ini penting, oleh karena itulah jangan silau hanya melihat kepada ukuran zahir yang ditetapkan PBB atau yang lain. Oh ini bangsa yang paling bahagia, ini bangsa paling sengsara. Ternyata yang ditunjuk bangsa yang ranking nomor 1, bangsa paling bahagia, ukurannya ternyata materi saja. Terus di situ bangsa yang paling sengsara ternyata bangsa muslim. Nah jangan terkecoh. Allah berfirman, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Kamu jangan gawok, jangan terkesima, jangan tertarik ya, jangan terperangah oleh harta mereka, oleh anak-anak mereka, oleh ya anak-anak mereka, banyaknya mereka misalkan. Karena sesungguhnya Allah ingin menyiksa mereka dengan itu semua di dunia ini, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Yang kelima, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada orang yang bahagia siapa, ini penting. Tidak ada tanggungan dosa antara sesama kita, sesama manusia. Kenapa? Pertama karena ahli silaturahim dan berakhlak mulia. Kalaupun punya salah, segera meminta maaf atau meminta kehalalannya supaya tidak dituntut di akhirat. Sehingga dari sinilah muncul istilah halal bihalal, halal dengan halal, maaf dengan maaf. Halal itu maksudnya bebas ya, bebas tidak menuntut, yaitu menghalalkan, meminta kehalalan daripada kezaliman yang mungkin bisa terjadi. Oleh karena itulah juga melalui mimbar yang mulia ini, kalau saya sebagai pemimpin di sini, sebagai guru di sini, sebagai dai, maka kalau ada salah mohon dimaafkan, dan saya pun sudah memaafkan para jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah kehidupan orang mukmin yang shadiq, yang akan berbahagia, yang berbahagia di dunia dan akan berbahagia di akhirat. Qala Allah, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Allahumma amin. Semoga kita semuanya diterima amal soleh kita, diampuni dosa-dosa kita, dan sesama kita hati kita bersih, tidak ada noda, iri, dengki dan kebencian serta pemusuhan. Allahumma amin. Perlu diingatkan di antara amal soleh pasca Ramadan, jangan lupa puasa sunnah 6 hari Syawal, ada puasa yang lain Senin Kemis, hari Ayyamul Bid dan seterusnya. Salat malam juga di luar Ramadan ayo kita jaga, walau minimal 1 rakaat witir, minimal 1 rakaat witir. 3 rakaat witir ya bagus ya, 3 rakaat sholat tahajud ya bagus bersama witirnya, apalagi lebih dari itu, yang penting istiqomah. Nah terakhir kali kepada ibu-ibu, akhwat, adik-adik perempuan, wabil khusus, Anda semuanya adalah manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang dimuliakan, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai akhwat, sebagai putri, yang menjadi pusat kasih sayang kaum laki-laki, baik itu terhadap ayahnya, suaminya atau anaknya, yang menjadi ibu dari generasi penerus. Maka bertakwalah kepada Allah, belajarlah Islam terus, dekat dengan majelis taklim, kemudian menjaga auratnya karena Allah juga untuk suaminya, dan menjauh dari fitnah, menegakkan sholat, kemudian bayar zakat, banyak puasa, yang penting banyak taubat dan istighfar, karena itu jalan masuk surga bagi kaum ibu-ibu. Mari kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin
وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل عيدنا هذا سعيدا وأعمالنا صالحة راشدة. اللهم اجعلنا ممن خرج من رمضان وقد غفرت ذنوبه ومحيت سيئاته وكثرت حسناته ورفعت درجاته وأعتقت رقبته. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم وفقنا لطاعتك بعد رمضان وثبتنا على كل عمل يرضيك بعد رمضان وحل بيننا وبين معصيتك بعد رمضان. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبات علينا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمؤمنين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا رب من الراشدين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المظلومين من المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم علم جاهلهم وأطعم جائعهم واكسو عاريهم. اللهم احفظهم في أموالهم واحفظهم في أعراضهم واحفظهم في أهل بيتهم وبناتهم وأبنائهم وذرياتهم واحفظهم في ديارهم وأوطانهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم احمي حوزة الدين وانصر عبادك المجاهدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في عيدنا وتقبل طاعتنا وأن تعيننا على دوام طاعتك وأن تتقبل ذلك منا إنك جواد كريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.